Oknum sopir dan kernet truk tangki beserta oknum petugas SPBU di daerah Kelari, Karawang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pertalite dicampur air. Bagaimana modus para pelaku melancarkan kejahatannya? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga menelusuri untuk Anda. BBM Pertalite campur air ini berawal dari adanya kendaraan bermotor yang mogok di SPBU Jalan Juanda. Mencampur Pertalite dengan air itu dari mana pikiran itu dan sudah berapa lama sih itu dipikirkan? Baru pertama kali. Baru pertama kali melakukan. Kalau sudah terhimpit, ragam tindak kejahatan muncul di kepala. Tidak peduli kalau orang lain bakal menderita rugi, yang penting diri sendiri mendapat untung. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang supir dan kernet truk tangki yang biasa mengangkut BBM Pertamina menjadi tersangka kasus kejahatan lantaran mencampur air dengan Pertalite. Aksi ini dilakukan salah satu pelaku demi bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagaimana persisnya kasus ini? Saya mengajak Anda menelisik lebih dekat. Senin 25 Maret lalu sekitar jam 9 malam, sejumlah pemilik kendaraan mendatangi SPBU Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka meminta pihak SPBU bertanggung jawab lantaran kendaraan mereka mogok setelah mengisi Pertalite di SPBU Juanda. Hasil pengecekan bersama antara polisi dan Pertamina Regional Jawa Barat ditemukan adanya Pertalite bercampur air dalam dispenser. Dari kasus ini, polisi menangkap 3 orang tersangka, yakni NA, sopir truk tangki, MA, kernet, serta EK, petugas security SPBU di daerah Kelari, Kabupaten Karawang. Dari hasil investigasi gabungan di lokasi SPBU tersebut terdapat 3 dispenser BBM jenis Pertalite yang mengandung air. Tim investigasi gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan juga pihak dari Kortam Regional Jawa Barat mengamankan 2 orang pelaku ALT, awak mobil tangki, supir dan kernet inisial N dan inisial M. Guna mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian tersebut, saya mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Manajer SPBU, Supriyanto, mengaku pihaknya tidak mengetahui ulah para pelaku mencampur Pertalite dengan air. Supriyanto juga mengklaim pihak SPBU telah menjalankan prosedur loading BBM. Pada Senin malam tanggal 25 Maret yang lalu, sejumlah pengendara ramai-ramai mendatangi SPBU di Juanda, Kota Bekasi. Mereka memprotes karena kendaraannya mogok sesaat setelah mengisi bahan bakar minyak Pertalite di SPBU ini. Nah, berdasarkan penyelidikan pihak berwenang, ditemukan ada kandungan air dalam bahan bakar minyak Pertalite di SPBU ini. Nah, seperti apa kejadiannya dan bagaimana penjelasan dari pihak SPBU? Saat ini saya sudah bersama dengan manajer dari SPBU Juanda, ada Pak Supri. Pak, tentu kan ada prosedur yang dilakukan setiap loading bahan bakar minyak ya Pak. Nah, kemudian baru ketahuan kok bisa ada kandungan air di Pertalite, itu seperti apa Pak? Jadi kita mengetahui di tangki timbun saya ini ada air, pertama tentu dari konsumen yang komplain. Terus kita cek di visualnya di nozzle, itu ternyata juga ada air juga. Terus kita cek di sistem ATG monitor itu ketinggian air 0 gitu. Setelah kejadian ini, pengelola SPBU Juanda telah bertanggung jawab memperbaiki kendaraan yang rusak. Untuk penanganan konsumen yang yang komplain, yang motornya atau yang kendaraannya terkontaminasi dengan air, itu langsung kita datangkan teknisi atau mekanik untuk dilakukan perbaikan. Malam itu juga.
Sebelumnya, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga terkait sejumlah kendaraan mogok setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU Juanda. Polisi pun memeriksa pengawas SPBU yang bertugas saat kejadian. Polisi menduga ada kesalahan prosedur saat tersangka MA yang merupakan kernet memindahkan Pertalite seorang diri ke dalam tangki penyimpanan. Padahal seharusnya dilakukan pihak SPBU. Jadi nggak cuma wawancaranya doang. Pada saat itu terjadi ada 10 unit sepeda motor unit roda 2 dan 2 unit kendaraan bermotor roda 4 yang mana mengalami mogok di SPBU tersebut setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Terus yang mana kami melakukan investigasi gabungan di SPBU Jalan Juanda tersebut, yang mana hasilnya itu tidak ditemukan adanya tangki yang bocor pada SPBU Jalan Juanda tersebut. Kemudian menginterogasi Pak Sugeng, pengawas SPBU, mengatakan bahwasannya pada saat itu dia sudah melakukan sesuai dengan SOP. Terus kemudian pada saat itu memang untuk yang di bawah itu yang buka adalah memang langsung kernet. Nah, jadi harusnya itu yang buka adalah pengawas SPBU Pak Sugeng. Polisi akhirnya menangkap sopir dan kernet truk tangki pengisi BBM, NA dan MA. Diketahui kedua tersangka menggelapkan Pertalite lalu menjualnya pada tersangka Eka, seorang security di SPBU di daerah Kelari, Kabupaten Karawang. Dan diketahui kedua pelaku tersebut baru mengakui yang mana mereka telah menjual minyak BBM jenis Pertalite ini di SPBU Kelari di Karawang, seperti itu. Nah, setelah dia mengakui, kami langsung menuju ke TKP tempat pembuangan minyak tersebut dan mengamankan pelaku inisial EK. Tersangka NN dan MA telah menggelapkan Pertalite yang seharusnya mereka kirim ke SPBU Juanda Bekasi. Dalam perjalanan, mereka mampir ke SPBU di daerah Kelari, Kabupaten Karawang. Pasangan sopir dan kernet truk tangki ini pun menawarkan Pertalite seharga 14 juta pada Eka, security SPBU Kelari, Karawang. Setelah disepakati, Pertalite dipindah ke tangki pendam. Berikutnya, tersangka MA memasukkan air ke dalam truk tangki sejumlah Pertalite yang dijual. Kemudian kernet mobil tangki inisial MA ini mengambil selang air warna putih, mengambil air dari keran air, kemudian disambungkan ke mobil tangki, ke kompartemen nomor 4. Nah, di situ dia dengan sengaja mengisi air ke dalam mobil tangki tersebut. Supaya bisa memenuhi tadi ya? Iya, benar. Supaya bisa memenuhi sesuai dengan jumlah liter yang akan dikirim ke SPBU di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Kepada kami, salah satu tersangka mengaku baru pertama kali menggelapkan BBM dan mencampurkan air ke dalam Pertalite. Tapi bisa terpikir bahwa mencampur Pertalite dengan air itu dari mana pikiran itu, dan sudah berapa lama sih itu dipikirkan? Baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali melakukan. Tapi terpikirkan mencampur air, tidak dengan modus yang lain? Tersangka MA menyebut alasannya nekat menggelapkan BBM dan mencampur air ke dalam Pertalite karena terhimpit hutang. Sebulan kalau boleh tahu. 4 juta itu kasbon, 2 juta Bu, karena saya harus bayar biaya sisa rumah sakit itu waktu istri saya udah meninggal sih ya, almarhum istri saya, perjalanan obat 2 tahun karena penyakitnya leukemia, saya tulang punggung dari anak-anak yang digat 4 tahun sama 3 bulan Bu. Saya harus melunasi hutang-hutang semua ya Bu.
Dan juga kita sudah periksa, saudara membenarkan dia memang si pelaku ada mempunyai hutang kepada keluarganya ini sebesar 6.500.000. Hutang rumah sakit yang pada saat itu istrinya sempat dirawat dan meninggal dunia istrinya, seperti itu. Saat ini para tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan Migas. Ancaman hukumannya 6 tahun pidana penjara. Lantas, apa upaya yang bisa dilakukan agar kejahatan serupa tidak berulang? Saya membahasnya dengan pihak-pihak terkait.